Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana perusahaan besar seperti Zara atau Amazon mengelola jutaan data setiap harinya untuk mengambil keputusan yang tepat? Jawabannya ada pada sistem informasi manajemen atau yang kita kenal dengan istilah SIM. Jadi izinkan saya, I Gusti Bagus Abanandra Dharma Wijaya dengan NIM 2025320044. Pada video ini kita akan membedah 10 poin esensial yang mendasari kekuatan SIM di era digital saat ini. Di mana poin pertama, yakni kita harus paham dulu bahwa data, informasi, dan pengetahuan merupakan satu kesatuan, di mana data adalah fakta mentah saat diolah ia menjadi informasi, dan saat informasi itu kita berikan konteks serta pengalaman, ia akan menjadi pengetahuan yang mendasari suatu keputusan. Nah, agar proses ini cepat, kita butuh yang namanya cloud computing dan big data. Di mana cloud memberikan fleksibilitas, akses dari mana saja, dan sementara big data memungkinkan kita untuk mengelola volume data raksasa untuk melihat tren pasar yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita, di mana gabungan keduanya akan membuat organisasi bergerak lebih lincah dan lebih kompetitif. Namun, di balik itu semua, teknologi hebat tanpa etika dan keamanan akan sangat berbahaya tentunya. Oleh karena itu, keamanan menjaga data dari kebocoran, sedangkan etika memastikan kita untuk menggunakan data tersebut secara bertanggung jawab. Mengapa ini sangat krusial? Dikarenakan serangan cyber bukan hanya mencuri data, melainkan bisa merusak kualitas informasi. Bayangkan saja jika peretas mengubah angka di laporan keuangan Anda, maka hasil keputusan yang Anda ambil pasti akan salah dan berakibat fatal. Jadi inilah mengapa kepercayaan pengguna sangat bergantung kepada seberapa baik kita dalam menjaga privasi mereka. Seiring terjadi pada perusahaan punya banyak data, tapi keputusannya masih tetap buruk. Mengapa demikian? Karena dalam konsep SIM atau Sistem Informasi Manajemen, ini biasanya karena terjadi data silos atau data yang terfragmentasi dan format yang tidak konsisten tentunya. Disebabkan terlalu banyak data sampah atau noise yang membuat manajer mengalami analisis paralisis. Jadi kuncinya bukan pada seberapa banyak data yang kita punya, melainkan seberapa berkualitaskah dan relevan data yang kita bagi kepada suatu organisasi. Namun masalah lain pun muncul, di mana resistensi dari karyawan banyak yang takut digantikan oleh mesin. Jadi solusinya manajemen perubahan, libatkan orang-orang tersebut dan berikan pelatihan agar mereka melihat SIM atau Sistem Informasi Manajemen itu sebagai alat bantu, bukannya sebagai ancaman dalam mata pencarian mereka. Dukungan teknis ada pada teknologi jaringan. Inilah saraf yang menghubungkan antar departemen secara real time. Contohnya saja seperti sistem kasir di toko yang langsung memotong stok di gudang pusat. Dengan adanya itu, tanpa jaringan yang kuat, SIM tidak akan efektif tentunya. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai masa depan AI dan IoT, di mana AI berfungsi untuk membantu manajer memberikan rekomendasi keputusan yang objektif dan prediktif tentunya. Sementara IoT yang kita kenal atau Internet of Things memastikan data yang masuk ke dalam SIM atau Sistem Informasi Manajemen akan sangat akurat karena diambil langsung dari sensor mesin secara otomatis tanpa adanya human error. Kualitas data akan meningkatkan keputusan pun menjadi jauh lebih tajam tentunya ke depannya.
Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari sekian penjelasan tadi, di mana sistem informasi manajemen atau SIM bukan sekedar soal sistem pada komputer, tapi soal bagaimana kita mengelola data, teknologi, dan manusia secara harmonis untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dengan adanya penjelasan ini, semoga dapat bermanfaat untuk studi atau bisnis teman-teman sekalian. Saya Igusti Bagus Sabandra Dharma Wijaya pamit undur diri dan semoga video ini bermanfaat dan semoga bermanfaat dan kembali lagi di video berikutnya.